Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ihwatu iman rahimakumullah. Saat ini sebagian besar kaum muslimin memahami dan menempatkan Islam hanyalah sebagai sebuah agama. Agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Di dalam sebuah buku yang berjudul Teologi Islam, Potret Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Mazhab Kalam oleh Muhammad Ridwan Effendi mengatakan bahwa agama ini adalah A, yaitu tidak, dan juga gamma yang berarti kacau. Yang jika kita ambil kesimpulan, agama ini adalah suatu aturan yang dibuat dan diterapkan agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, kata agama saat ini telah mengalami penyempitan makna yang hanya dipahami sebagai sebuah ajaran, sebuah kepercayaan ataupun keyakinan yang hanya mengatur tata cara ibadah ritual semata. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, jika pandangan kita terhadap agama itu hanya sebatas ajaran, kepercayaan yang meliputi atau yang mengurusi urusan ibadah ritual saja, seperti ya udah yang penting sholat, yang penting haji, itu sudah dianggap menyempurnakan daripada agama kita. Nah, ini adalah pendapat atau pemikiran yang keliru. Maka jika pemikiran kita seperti itu, maka apa bedanya kita dengan para filsuf-filsuf atau orang-orang yang tidak beragama? Seperti contohnya adalah Karl Marx. Dalam sebuah buku dia menjelaskan bahwa Karl Marx ini kan adalah seorang sosialis, ya, yang berarti sosialis komunis gitu. Dia berkata dalam sebuah buku bahwa agama ini lahir sebagai alat kelas sosial atas untuk mengendalikan kelas proletar atau kelas bawah, sehingga agama ini ibarat candu yang berfungsi meninabobokan kelas bawah. Nah, didukung juga oleh Emil Durkheim yang memandang bahwa agama ini hanya sebatas sistem di masyarakat yang mensakralkan sesuatu, jadi tidak ada makna lain selain daripada itu. Maka jika kita berpendapat seperti demikian, maka apa bedanya kita dengan para orang-orang ateis tersebut kayak gitu. Nah, sedangkan dalam Islam, agama ini disebut sebagai din, dan din ini memiliki makna yang begitu luas yang menggambarkan konsep atau rancangan dasar Islam itu sendiri, di mana hal tersebut tidak terkandung atau terwakili sepenuhnya dalam istilah agama atau religion. Din ini pula yang menjadi pembeda antara Islam dengan agama-agama yang lain, yang menunjukkan bahwa tiada agama selain Islam yang memiliki dan meliputi seluruh konsep din beserta cabang-cabang konsepnya sebagai perkembangan dari makna asalnya. Nah, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la ali. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka bila Islam telah disejajarkan kedudukannya dengan ajaran lainnya, di manakah letak ketinggiannya? Dan insya Allah kita akan mengetahui ketinggian al-Islam manakala kita mengembalikan ad-dinul Islam kepada makna awal sesuai dengan yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan direalisasikan oleh hadis Rasulullah SAW. Ihwatu iman rahimakumullah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari agama, dan kemudian kita berlanjut kepada pengertian agama menurut Islam yang dalam hal ini adalah ad-din. Ad-din ini berasal dari kata dana yadinu dinan dinatan, artinya adalah tunduk, patuh, taat, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat keempat, yaitu Malik Yaumiddin.
Nah, sebagaimana pula terdapat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yamruquna minad dina kama yamruqus sahmu minar romyah. Mereka meninggalkan kesetiaan atau ketaatan laksana anak panah meninggalkan busur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1771. Abu Ala al-Maududi ketika menjelaskan makna Islam, beliau tuh menulis, din ini berarti tunduk, patuh, dan menyerah, dalam arti bahwa sebagai din, Islam terdiri atas asas ketundukan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din Islam merupakan din Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna untuk manusia. Oleh karena itu, seorang mukmin yang hak adalah yang telah mendasarkan segala ketundukan dan kepatuhan serta penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang diwujudkan melalui pemikiran, sikap serta tindakan dalam seluruh kehidupannya. Afzalur Rahman juga menjelaskan bahwa kalimat Islam ini bermakna ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni penerimaan secara menyeluruh, secara total, serta pelaksanaannya meliputi seluruh daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara harfiah Islam ini bermakna keamanan atau peace. Oleh karena itu, Islam menekankan kedua aspek. Yang pertama adalah kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah keamanan apabila melaksanakan perintahnya. Maka kepatuhan ini juga akan membuahkan ketenangan spiritual kepada individu dan secara kolektifnya kepada masyarakat, serta jaminan ketenangan abadi di akhirat. Al-Bayuni dalam kitabnya Min Mahasin Al-Islam menjelaskan bahwa Islam berarti tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rela menerima segala dasar-dasar hukumnya. Oleh karena itu disebut mukmin yang benar apabila telah beramal dengan apa yang disuruh dan menjauhi segala larangan serta tunduk patuh dan berhukum dalam segala perkara kepada din Islam. Dan dari situ dapat disimpulkan bahwa kaitan makna din ini, din sebagai agama dengan maknanya yang lain beserta turunannya mencerminkan sebuah atau suatu kehidupan yang tertib dan teratur. Di dalamnya terdapat tanggung jawab, aturan, pemimpin yang mengatur beserta individu-individu yang hidup dengan tertib di dalamnya. Dengan ini terlihat bahwa di dalam kata din ini terkandung berbagai konsep yang kompleks. Din tidak hanya perangkah kepercayaan saja, kepercayaan buta, kepercayaan semata. Lebih dari itu, din ini adalah asas bagi suatu kehidupan yang tertib dan teratur atau sebuah peradaban.